Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara garis besarnya, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nama lain dari perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara seksual atau secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif, nama lainnya adalah perkembangbiakan secara aseksual ataupun secara tidak kawin. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermi. Secara garis besarnya, perkembangbiakan vegetatif pada angiospermi dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual adalah perkembangbiakan yang tanpa melibatkan peleburan sel-sel kelamin jantan dan sel-sel kelamin betina. Sedangkan kalau perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara seksual atau kawin adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel-sel kelamin jantan dan sel-sel kelamin betina. Kali ini yang kita bahas terlebih dahulu adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermi secara garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif sendiri itu masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang termasuk perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang pertama adalah umbi lapis. Nah, ini contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis adalah bawang. Jadi, bagian dari tengah bawang ini nanti akan tumbuh atau muncul individu baru, tunas individu baru. Yang kedua adalah umbi batang. Tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan umbi batang adalah kentang. Jadi di batangnya ini akan tumbuh tunas baru. Nah, selain kentang, itu juga pada bengkoang, kemudian pada ketela rambat mengalami perkembangbiakan dengan umbi batang. Yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal. Tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara rizoma atau akar tinggal adalah temulawak, kunyit, jahe, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon ini apabila ada dahan, kemudian dari dahan itu akan menjulur ke tanah. Ketika menyentuh permukaan tanah, bagian dari dahan itu akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, tumbuh tunas baru, kemudian apabila dipisahkan dari induknya akan menjadi individu baru. Nah, tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara geragi atau stolon itu adalah stroberi. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif ini terjadi pada cocor bebek. Jadi bagian dari ujung-ujung daun itu akan tumbuh tunas. Dari tunas itu akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada tunas. Yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas itu adalah pisang. Jadi dari pohon induk akan tumbuh tunas. Nah, tunas ini bisa dipisahkan dari induknya akan menjadi individu baru. Kemudian selain pisang juga ada bambu. Ini perkembangbiakannya juga dengan tunas. Kemudian yang terakhir adalah umbi akar. Jadi dari umbi akar ini akan tumbuh tunas baru. Nah, sebagian referensi itu wortel itu perkembangbiakannya tidak dengan umbi akar. Jadi kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam perkembangbiakan vegetatif secara alami? Karena apabila kita menanam
wortelnya saja yang orange ini tidak akan tumbuh individu baru tanpa disertai dengan sedikit batang. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Tekniknya seperti ini. Jadi bagian dari dahan itu kita kelupas. Kemudian setelah kita kelupas, kita ambil ambiumnya. Setelah itu kita bungkus dengan tanah. Kemudian tanahnya kita bungkus dengan plastik atau kasa atau dengan serabut kelapa. Setelah itu kita biarkan beberapa saat. Nah, setelah tumbuh akarnya baru dipotong dari tumbuhan induk, kemudian ditanam seperti ini. Yang kedua adalah merunduk. Teknik merunduk ini kita menjulurkan bagian dari dahan itu ke tanah. Nah, biasanya ini menggunakan pasak seperti ini. Hampir sama dengan geragi atau stolon, hanya saja kalau geragi atau stolon, dahan itu menjulur dengan sendirinya. Nah, tanaman yang biasa dikembangbiakkan dengan merunduk, ini misalnya adalah alamanda. Selanjutnya adalah stek batang. Stek batang merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan yang paling mudah dilakukan, karena hanya memotong bagian batang yang tumbuh individu barunya itu seperti ini. Nah, tanaman yang biasa dikembangbiakkan dengan stek batang itu adalah ketela pohon, kemudian tebu. Selanjutnya adalah menempel. Menempel memindahkan tunas dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Nah, setelah tunas itu dipindahkan, diikat, maka tunas itu akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, sifat dari individu baru ini sama dengan tanaman yang awal atau tanaman induknya. Sama dengan yang ini. Selanjutnya adalah menyambung. Teknik menyambung ini banyak dipakai oleh penjual tanaman untuk meningkatkan nilai jualnya. Menyambung, memindahkan atau memotong dahan dari satu tanaman kemudian disambung ke tanaman yang lain. Nah, tanaman yang biasa disambung itu misalnya adalah bougainville. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dari satu pohon bougainville itu dihasilkan dengan bermacam-macam bunga. Bougainville warna merah, warna putih, oranye jadi satu. Sehingga meningkatkan nilai jual bunga. Kemudian selain bougainville juga ada kamboja. Ini yang biasa disambung. Demikian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae, baik itu vegetatif secara alami maupun vegetatif secara buatan. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembahasan kita tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Baik itu perkembangbiakan vegetatif secara alami maupun perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.